bulan Safar makai bulan Maulid, mau Jawa nyebutnya mulut. Muni Maulidnya angel, muni mulut, muludan, tapi cangkeman gitu. Ini sebelum kita ngaji mohon barokah Fatihah satu kali. Masya Allah, Indonesia 2 hari berturut-turut kehilangan ulama yang begitu istimewa. Satu, Simbah Kiai Haji Thaifur Mawardi, ulama yang terkenal dengan gampang ketemu dengan Rasulullah. Jadi nanti ingin ketemu Rasulullah itu gampang ngepot. Bahkan sampai gurunya itu pernah ada permasalahan, Mbah Thaifur itu suruh tanya, padahal gurunya itu masih duliyahnya Rasulullah. Coba tanyakan kepada Nabi Muhammad, saya seperti ini boleh enggak? Dan betul, Mbah Thaifur tidur bermimpi bertemu Rasulullah. Hari Selasa kemarin beliau sowan datang ngarsanipun Allah, bumi, langit juga ikut menangis. Kemudian hari Rabunya punyai Mutammimah, garwa dari Mbah Harir, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Betengan. Barokah Fatihah, semoga kita semuanya mendapatkan lumepir keilmuan beliau-beliau. Bi barakatil Quran, bi syafaati Rasulillah wal mardatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Fatihah tadi dan juga doa Bapak Iwan sama Pak Ida, anak Bapak baru dari ulang tahun. Oh, ulang tahun ke berapa? Bapak Iwan, ulang tahun ke berapa? Sama Faidah Maryam, nah, yang baru berulang tahun, usia ke-70 dan ke-3 tahun. Total itu 73. Dan semuanya yang mendekati ulang tahun semoga diberikan sehat, sehat walafiat, panjang umur, ilmu yang bermanfaat. Bi barakatil Quran, bi syafaati Rasulillah wal mardatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pagi hari ini tema kita orang baik di zaman milenial. Wah, saya mau tak kasih orang baik di zaman akhir bahwa yang medeni. Saya kasih tema orang baik di zaman milenial. Saya ambil dari kitab Nashaihul Ibad, karangannya Mbah Nawawi, dan beberapa kitab yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tak tanya, orang baik itu yang bagaimana? Orang baik yang bagaimana? Orang yang bermanfaat. Terus apa lagi? Apa Ibu? Orang yang baik adalah orang yang tidak buruk. Iya. Orang yang baik di dalam kitab Nashaihul Ibad
Itu diterangkan begini. Satu, orang yang merasa ibadahnya selalu kurang, orang yang merasa ibadahnya tidak pernah sempurna. Jadi orang yang baik pertama adalah orang yang ketika beribadah atau taat itu selalu kurang. Maksudnya pripun Ustaz? Contoh, kita melihat Allah sama melihat apa yang kita kerjakan. Kita sholat sehari semalam 5 waktu. Satu waktunya 5 menit. Berarti kalau sehari semalam berapa menit? 25 menit. Ya Allah, sholatku sedina sewengi selawe menit. Belas ora khusyuk. Kilingan warno. Tapi nikmat yang Allah berikan 24 jam. Terima kasih. Ada nggak orang yang merasa taatnya, ibadahnya itu lebih baik daripada orang lain? Ada nggak orang nyebutnya dan ya Allah, kula pun sholat, kula pun sedekah, kula pun dzikir munajat, kula pun maos Al-Kahfi, kula pun maos Waqiah, kula pun maos Yasin, kula pun maos Quran 35 juz umpama. Turah-turah sampean. Tapi kok masih saja seperti ini? Ternyata itu enggak baik. Kenapa? Karena ketika orang itu merasa ibadahnya masih kurang jauh dari sempurna, dia berarti tidak memiliki sifat sombong. Ya Allah, hati-hati ya. Saya sudah dzikir munajat tiap Jumat, tapi kok doa saya belum diijabah. Hati-hati. Nanti kalau mau hitung-hitungan, malaikat siap dulu. Mau hitung-hitungan, ayo tak hitung ya. Belai gitu. Kalah langsung balik ya. Ternyata dawuh Mbah Nawawi, pengarang kitab Naswaibul Ibad, orang yang merasa ibadahnya sangat jauh. Ya Allah, aku mau sholat kok sakmene tok. Jangan sampai mengatakan saya sudah sholat 5 waktu, tahajud, duha, hajat, taubat. Kok yo isih ngene wae. Hati-hati. Nggih. Bahaya niku. Mun terus malaikat Mikail yo hitung-hitungan. Nikmate Gusti Allah karo ibadahmu akeh ndi? Kira-kira kita bisa menang nggak? Tidak akan pernah bisa. Jadi sama kita melihat orang lain yang belum senang dzikir munajat, ya jangan direndahkan. Setan bodoh warna-warna, sing ahli ngaji yo digodho, sing ora ahli ngaji nggih digodho. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah itu juga digoda oleh setan. Orang yang taat kepada Allah niku mesti ana sing ngomongke. Percaya napa mboten? Jenengan ahli ngaji, ahli sedekah, ngono wae ana sing ngomongke. Apa meneh ora ahli ngaji, ora ahli sedekah. Itu sudah hak. Tapi kalau kita fokusnya ke Allah, taatnya ke Allah, ibadahnya ke Allah, yes, nah terus ada pertanyaan, Ustaz, apakah taat itu harus sholat tok? Boten. Tidak, ya. Taat kepada Allah itu tidak hanya sholat, tapi ada juga ibadah hablum minan nas. Kemarin ada pertanyaan begini, pas ngaji malam Kamis di tempat kami, Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai istri menghadapi suami saya yang seolah-olah pilih kasih kepada orang tua saya? Sering ya, sing lanang nak ambek wong tuane dhewe nyah nyok.
Tapi nak karo maratuane gago. Dan pertanyaan itu disampaikan sebelum ngaji. Ustaz tolong nanti diterangkan ya. Dan beliau juga ngaji sama suami istri. Ya Allah, ya sapi ini. Saya nak ngandani bojoku ora bakalan iso Ustaz. Oke, siap. Delalah pas pembahasan taat. Saya terangkan, ibadah kepada Allah itu bukan cuma sholat. Tapi ada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan menyekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau terang sampean. Seorang perempuan apabila belum menikah taatnya kepada bapak ibu. Kalau sudah menikah taatnya kepada suami. Ketaatan istri kepada orang tua dilimpahkan kepada suami. Berarti suami taatnya kepada dua, bapak ibu dewi, yo moro tua. Mau nggak mau harus. Nah, caranya bagaimana? Walaupun orang tua moro tua nyun sewu, orang seneng, gelalah dan sebagainya, tetap suami harus birrul walidain kepada moro sepuh. Nah, tidak berani birrul walidain secara langsung, utus istri untuk tetap birrul walidain. Entah tiap bulan ngirimi, seminggu sekali mengabarkan dan sebagainya. Dan yang paling penting yang bisa membolak-balikkan hati adalah Allah. Fatihai wong tua biar segera baikan. Misalnya kita bayang ya Allah, anaknya dipek, ngelahir ke ora, gede ke ora, ngerti-ngerti dipek. Barmono terus wong tua ini tinggal. Naudzubillah min dzalik. Sampai di ayat yang lainnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang lebih ngenes melih, apabila orang tua pun sepuh, sudah tua, tidak lagi seperti anak muda, mengatakan halah saja tidak boleh, apalagi sampai memukul. Kalau tidak bisa birrul walidain secara materi, secara finansial, minimal apa? Qaulan karima, dengan ucapan yang baik. Ini sudah diatur di Al-Quran. Jadi alhamdulillah, bejo kemayangan untuk kita semuanya yang hubungan dengan mertua, orang tua itu baik. Andaikan seburuk apapun orang tua, tetap kita kalah sebagai anak. Tetap sebagai anak kita kalah. Makanya Quran sudah mengatakan, halah saja tidak boleh. Ya tetap bagaimana? Qaulan karimah. Apa kita di hadapan orang tua itu tetap anak. Orang tua boleh nggak memarahi kita? Boleh dimarahi. Saya saja sering kok dimarahi sama bapak. Ini. Padahal harus kedini koyok ini. Umurnya 40 ya. Anaknya 3. Iya. Tetap kita di hadapan orang tua itu seperti anak kecil. Walaupun kita bener mendel awon wis. Nggak usah membantah di Sabtu belai. Sabtu udah dikerupuk. Ya Allah. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika di antara mereka salah satunya sampun sepuh, jangan pernah mengatakan halah. Halah itu yus pokoknya bantah atau apa.
Gitu ya. Satu, orang yang baik pertama adalah tetap ibadah, tetap taat. Tapi jangan pernah merasa sempurna, jangan merasa lebih baik. Hati-hati. Karena Allah senang dengan orang yang merasa ibadahnya ora sempurna. Kenapa? Karena dia nanti pasti akan bersyukur kepada Allah. Lah yo sedekahku ki ben minggu ki ra sepiro. Tapi kok digampangno karo Gusti Allah. Dia akan mudah bersyukur. Lah yo aku sholat duha wae seminggu bomboan. Nah ya, bomboan sholat, bomboan orang. Tapi nikmat rezeki, duit koyoke kok ngalir wae. Orang yang seperti itu akan lebih baik daripada orang yang merasa sombong, apalagi kok nantang Gusti Allah. Sering itu orang yang konseling ke kita, Ustaz saya sudah ini, tapi kok masih ini. Jangan pernah. Okay. Terus nomor kali, orang yang baik, apalagi zaman sekarang ya Allah, zaman yang sudah mendekati akhir. Yang baik yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang baik di zaman milenial, di zaman akhir seperti ini adalah orang yang senang sedekah. Orang yang senang berbagi. Di sini diterangkan baik kondisi lapang maupun kondisi sempit. Baik kondisi senang maupun kondisi duka. Mohon maaf, saya pernah ditanya begini, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita takziah nggih. Dan di situ disediakan permen, disediakan minuman, dan bahkan jajan. Boleh nggak kita makan itu? Ayo gitu. Biasanya kan keseripahan, ada orang meninggal, disediakan air minum, disediakan permen, kadang juga disediakan jajan, rokok, bahkan makanan besar. Boleh nggak kita makan itu? Ayo. Jawabannya boleh. Ayatnya ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang sedang senang bersedekah mudah, orang yang sedang susah kok mau bersedekah istimewa. Nggih. Jangan terus iki mayi kok dipangan, kok dimpeni lah. Ndak. Orang yang sedang lapang, orang yang sedang kaya, orang yang sedang bahagia untuk bersedekah mudah. Tapi orang yang sedang susah, orang yang sedang sulit kok mau bersedekah istimewa betul. Top markoto. Cuman kan kadang orang begini, aku wes susah kon sedekah. Justru di hadapan Allah bisa jadi orang yang sedang susah kok mau berbagi, jos gandos. Orang malah menjual kesusahannya untuk mencari empati. Ya, ini yang saya kurang setuju. Pokoknya tapi kalau kita mau memberi silahkan. Tapi kalau orang menjual empati, menjual empati untuk menarik sedekah, saya yang kurang setuju. Terus ada pertanyaan, Ustaz, kalau menghimpun untuk Palestina, untuk bencana, itu beda lagi. Artinya, ketika kita sendiri nembe susah, moro rono, moro rene, jaluk, aku nembe susah, aku nembe gini, hati-hati. Berarti kita belum yakin kepada Allah. Beda kalau lembaga, kita menghimpun dana untuk Palestina, silahkan. Dalam bencana alam dan sebagainya kita menghimpun silahkan, tapi harus amanah. Menghimpun untuk selawe miliar sing dikekemong 200 juta liane ditun dewi, itu yang nggak boleh. Orang yang baik nomor 2 adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra.
Ibu-ibu pas tanggal tua, duitnya wis menipis. Meh sedekah. Abot napa abot? Pripun Bu, abot napa abot? Abot. Ya Allah, berat gue banget. Karena pas tanggal 6, seolah-olah nyah. Oke, tapi nak pas tanggal tua. Hawa ini mengamuk. Itu yang Allah lihat. Maka tidak selamanya ketika orang itu susah terus di hadapan Allah. Bisa jadi Allah ingin melihatnya kakek susah. Bisa tetap kelingan aku ke orang. Pasti kayak susah sa Indonesia ceritani tapi. Nah, niku malah Gusti Allah bener remen. Ini ketika kamu bahagia, kamu diam, tapi ketika kamu susah, diberi takdir susah oleh Allah, semua orang kau ceritakan. Berarti seolah-olah buatan ikhlas nerimo takdir Gusti Allah. Allah ingin lihat jajal, tak kayak susah, ikhlas orang, sabar orang. Tapi ketika ikhlas sabar, Masya Allah. Nih, orang yang baik yang kedua adalah orang yang gemar bersedekah. Sedekah apakah harus dengan uang? Boten. Jenengan duwe ilmu, diniatkan sedekah, itu juga sedekah. Tidak harus dengan uang. Jenengan gadah roti, belalah ana wong jaluk-jaluk. Jenengan tadi duit. Tak paringi roti mawon nggih. Nak kono nolak, boten salahin jenengan. Jenengan pun gadah niat sedekah. Kadang kan ada jaluk-jaluk dijak mangan ora gelem. Pengennya jaluk duit. Terus bagaimana menyikapinya seperti itu? Diparingi apa boten? Wah, berarti iki golek duit iki jak mangan mau. Kalau memang mau ngasih, kasih. Tapi kalau enggak, jangan dipai dulu. Oh, berarti iki mau ngene-ngene jangan. Sorangnya malah maitu di sana. Lah. Nggih. Kadang kan sering toh. Ketika nembe panjenengan jajan, delalah urung duit pecahan. Duitnya isih bongkarno kabeh ampun. Ora pati murah gampang ya. Delalah duitnya iki abang kabeh. Monggo sekalian ada mriki. Boten. Panjenengan kalau mau beri. Kalau enggak, tolak dengan baik. Jangan suudon. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang baik di zaman-zaman sekarang niku wong sing seneng sedekah. Apalagi di era mohon maaf. Banyak orang mengatakan zaman saiki sulit. Pajak mundak kabeh. Bahkan mencari pekerjaan, dagang dan sebagainya sulit. Tanah 2 tahun radigo pek negoro. Tabungan berapa bulan? 3 bulan nggak ada transaksi, diblokir. Kalau jawab kok tenang, wong aku yuran duit tanah akeh kok. Aku yuran duit tabungan sing duwite akeh. Nggak usah bingung. Terus setelah itu ketika orang melihat seperti ini mau berbagi malas. Nah ini yang bahaya. Oke, ini yang bahaya. Padahal Rasulullah itu pernah diceritai sama malaikat Jibril. Allah itu punya makhluk paling kuat di dunia. Allah punya makhluk paling kuat di dunia. Saat itu Jibril melihat dunia bumi ini horeg. Kemudian ditaruhlah gunung. Akhirnya bumi boten goyang. Sing horeg Jawa Timur. Seperti itu. Malaikat takjub, bumi awalnya goyang-goyang ngomong dikai gunung kok anteng. Apakah ada yang lebih hebat? Ada. Yang lebih hebat daripada itu. Kenapa niku? Yang di dalam bumi. Besi, emas, nikel dan sebagainya.
Malaikat takjub lagi, apakah ada yang lebih hebat daripada itu? Ada. Napa? Api. Sakmono watose ketika dipanaskan meleleh. Apakah ada yang lebih hebat daripada api? Ada. Apa? Air. Gede ini kayak ngono, cara memadamkannya digebyur banyu atau digebyur bensin? Bensin. Air ya. Terus apakah ada yang lebih hebat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Lautan kayak ngono. Ombak kena angin bisa berbahaya. Kemarin di Semarang 6 orang meninggal dunia gara-gara angin kencang, ombak tinggi, kapalnya balik. Para pemancing mancing, 6 orang meninggal dunia. Malaikat tanya lagi, apakah ada yang lebih hebat daripada angin? Ada. Apa itu? Ayo, saya iso untuk hadiah umroh. Ketemu di Mekah. Yang lebih hebat daripada besi, tembaga, emas, yang lebih hebat daripada api, yang lebih hebat daripada air, yang lebih hebat daripada angin adalah manusia yang mau berbagi. Just manusia yang mau berbagi. Maka kadang Allah memberikan cobaan, ono gempa dan sebagainya. Allah kadang ingin melihat empati kita. Apakah mau berbagi atau tidak? Oh, ternyata malah nyukurno, syukur, salah. Nggih, gunungnya dikeperasi kabeh. Lindu to saiki. Sorangnya nyukur-nyukurno. Nah itu. Bisa jadi Allah ingin lihat kita. Kita punya uang banyak, delalah tonggone omahe kobongan, malah nyukurno, salah. Ngejangan ora dipateni malah ditinggal orang ngaji ya, malah ditinggal HP-nan. Jangan. Banyak kan kejadian. Wah ya Allah. Orang yang hebat adalah orang yang senang bersedekah. Sedekah tidak harus kepada orang lain. Wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dzawil qurba ini bisa diartikan istri, anak, keluarga. Saya kadang nipis, delalah ndak ada apa-apa. Ning kok ATM yo rano, ning dompet yo pati murah tok. Itu ketika saya nyangoni anak, saya niatkan juga selain memberi nafkah juga sedekah. Jadi sedekah tidak harus kepada yatim, fakir miskin, bahkan justru di Quran didahulukan dzawil qurba. Dzawil qurba. Susah tapi nak sedulure ditulungi tapi malah jagakno, lah itu lain lagi. Malah jagakno ora gelem kerja andekan. Nah, itu lain lagi. Oke. Yang kedua, orang yang baik di zaman sekarang adalah orang yang senang bersedekah. Kemudian yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Wah, ini yang paling angel. Wal kadhiminal ghaidha itu apa? Ngempet emosi. Gampang apa gampang? Apalagi kita punya kemampuan, lah ini yang paling banyak gagalnya. Dia merasa dizalimi dan dia merasa punya kemampuan, akhirnya dia tidak bisa menahan emosi, terutama kepada siapa? Hati-hati, orang tua kepada anak. Nak mau nyeneni, niatnya ngandani nggak apa-apa. Tapi kalau nyeneni kemudian main tangan karena emosi, ini nanti akibatnya fatal. Memori di dalam kepala anak pasti nanti akan berubah. Paku buala, bicara ning golek salah.
wal kadhiminal ghaidh. Ini kalau dalam keluarga. Kalau sekarang masyarakat sekarang baru dibentur-benturkan. Kemarin ya Allah, kini takbir Allahu Akbar, kini takbir Allahu Akbar. Tempur perang. Nauzubillah min dzalik. Yang satu merasa gagah, tenang. Sing siji rumangsa aku wis di asma. Aku wis di wis dibentengi kekebalan. Nah ini wal kadhiminal ghaidh. Ketika orang itu mampu menahan amarah, emosi, apakah kemudian dia kalah? Boten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kemampuan oleh Allah. Doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Suatu ketika, kadang dawuhipun Mbah Thaifur, kita kalau cinta dengan Rasulullah, bacalah sirahnya, bacalah sejarahnya, dan pahami. Contoh, Rasulullah sudah pernah melakukan semuanya. Contoh begini, suami gitu, balik kerja, ngeleh, delalah ning omah, belum ada makanan. Marah atau marah? Balik kerja, bayangannya ning omah iki wis semepak makanan. Ternyata belum ada. Roto-roto. Mau napa mboten? Pesen becik. Gawe duwite gawe apa? Wis dikei sebulan 15 juta wis. Rasulullah sudah pernah tanya kepada Aisyah, ada enggak yang bisa dimakan? Aisyah jawab, "Dereng wonten." Oh ya wis, aku tak poso bae. Pernah jenengan seperti itu, Bu? Bapaknya meh dahar, dereng cemepak, terus ngomong, "Guru ngono dereng Mas, ya wis tak poso wis." Saya sendiri juga belum pernah. Rasulullah sudah pernah seperti itu. Cik, lo, itunya yang tanya. Ini masih nyala. Nah, okay. Rasulullah punya kemampuan untuk marah tapi boten. Okay. Lagi Rasulullah ketika hijrah. Hijrah itu dalam rangka kalau orang dakwah ya berdakwah, kalau orang kerja ya kerja. Rasulullah dicaci maki sampai dilempar, kakinya berdarah, giginya sompal. Kesempatan untuk marah besar atau enggak? Kesempatan untuk marah besar, bisa Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah marah? Mboten. Sampai malaikat gembreget. Iki nek sampai Rasulullah jaluk. Belek no kabeh. Tapi Rasulullah mboten. Saya diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat. Nah kita kerja nembe tiba itu sithik. Ada kejadian di Jakarta, pimpinan diculik, dibunuh. Naudzubillah min dari zaman-zaman sekarang ini. Wal kadhiminal ghaidh. Orang sudah sulit untuk menahan emosi. Padahal pimpinannya katanya negurnya baik. Anak buahnya ora trimo. Ya Allah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang tidak mampu menahan emosi. Apalagi kita hidup sehari-hari. Tonggo ini delalah duwi tonggo sing lamis, tahu lamis gitu. Nyenyes wis. Wis tuwa ngaji wae. Jenengan duwe anak tentara. Wah, kandhake anake. Iku mboten sae. Nggih, wal kadhiminal ghaidh. Tahan emosi. Sampai dulu Pak Yai matur ngeten. Sa emosi-emosimu ojo pernah demek kulite sing kok emosi ini.
Ketika kita sedang marah, emosi, jangan pernah menyentuh kulit orang yang kita marahi. Pasti menyentuhnya tidak penuh dengan kelembutan. Ora mungkin. Ora mungkin. Mesti nyentuhi dengan keras, tamparan. Oke. Dan itu ya Allah, betul. Dulu saya kejadian itu di pondok Al-Islam, Pak Yai Dawu. Delalah ketika saya pindah di pondok Quran, kejadian HP saya hilang. Biasanya HP tak gunakan untuk alarm, 2:30 bangun, untuk buat hafalan. Delalah tekan subuh kita robot loh, HP ini hilang. Itu sholat subuh saya wis bereket saya. Ada teman yang ngomong, Kang sing jiko kae. Andai kan saya tidak ingat dawe Pak Yai, mbah wis. Wong sing ngambil itu dengan saya lebih besar saya. Coro aku njotos pisan wis konger. Tapi saya ingat dawe, ya Allah. Akhirnya saya ngomong, tenan aku weruh. Iya Kang, aku weruh. Saiki wonge balik. Ya, balik. Dan ketika itu saya ikhlas, ya Allah, HP ini ku tak damel ngeten. Mboten ngeten seminggu, diganti kali Gusti Allah. Zaman dulu itu Siemens. Siemens sing ana apa? Nggih, ana bitinge itu. Itu hilang. Ya Allah. Ternyata tidak ada 2 minggu, 1 minggu diganti 2 HP sama Allah. Ya Allah. Kebetulan pas itu ada jamaahnya Pak Yai, ketika mau apa-apa teleponnya ke saya. Lah itu saya ditelepon nggak bisa, paranin ning pondok. Lu kan HP-mu ning ndi? Ical. Hilang. Nggih. Akhirnya saya dikasih fleksi zaman itu. Wadah, ya Allah. Suwenan ya karuan. Setelah beliau ngasih, ada jamaahnya Pak Yai lagi. HP-mu pinampo, bicara, hilang, nggih. Saya langsung diajak ke Matahari Simpang 5. Suruh milih HP, ya Allah. Zaman itu sing apa? Poliponik. Nah, sudah poliponik. Nokia masih Nokia. Kenapa? Karena wal kadhiminal ghaidha, mampu ngempet. Termasuk nggih nyuwun sewu. Pak Yai juga dawuh begini. Wong lanang kuwi aja sak senenge dhewe. Biar sadurunge nikah njaluk ambek Gusti Allah bojo. Nggih napa mboten? Pas dikai bojo, malah bojone disia-sia. Oke. Di KDRT itu tidak dibenarkan menurut agama dan manapun. Yang disayangi, ketika emosi, yo tahan. Rasulullah ketika emosi juga ditahan. Rasulullah ketika emosi memilih untuk uzlah, menyendiri. Terus Pak Yai juga dawuh, bernikah pasti suami istri minta apa? Anak. Pasti itu. Kecuali nak wong sing ora normal. Nikah tidak mau punya anak. Wah. Ketika sudah menikah pasti meminta kepada Allah anak, dan anak tidak bisa memilih. Apa mau bisa milih anak sing duwe jabatan gede ya. Anak tidak bisa memilih karena permintaan orang tua. Bar ngono kok lahir jebrol ora patek manut, rodok nakal, selentiki, kamplengi. Salah enggak? Salah. Wal kadhiminal ghaidha, maka Pak Yai dawuh, ketika bojomu sok ben mangkelno ati, anakmu mangkelno ati, ndonga ning Gusti Allah, itulah waktu yang terzalimi. Delalan duwe anak polae, masyaallah. Jangan ngaji polae. Wis pokoknya sampai wong tua isin. Ya Allah nah, ampun dijiwiti. Tapi ndonga. Kenapa? Karena saat itu juga waktu terdolimi, dan orang yang mampu menahan emosinya kemudian minta kepada Allah, doanya mudah diijabah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga niku,
wal kadhiminal ghaidh. Lalu yang keempat. Yang keempat orang baik di zaman milenial adalah wal 'afina 'anil nas. Apa itu? Mampu memberi maaf kepada orang yang punya salah kepada kita. Angel apa angel? Iya gue, kayak ngomong saiki ngene. Berat. Wong Jawa sampai ada kata-kata dadi banyu wegah nyawuk, dadi godhong wegah nyuwek. Saking lorone hatiku Mas, enggak ngomong. Wal 'afina 'anil nas, mampu memberikan maaf, ya Allah, berat. Termasuk ketika anak mau bagaimanapun juga, anak tetap anak. Orang tua tidak boleh terus putus hubungan dengan anak, tidak bisa. Rian nanti dua cerita gitu, ada orang tua punya anak lari dengan non muslim. Wong tua ini 25 tahun tak pernah dongakno, salah gitu. Dongake, akhirnya balik dan minta maaf. Luar biasa. Wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan. Jadi jalur ngapura apa ngentosi bodoh minta setahun pisan minta maaf. Kadang-kadang saya terutama dengan anak saya yang nomor 3 itu setiap saya agak naik nadanya ngamuk, anak saya terus api ngamuk pada situ ngamuk tuh gitu. Jauh tapi jaluk maaf. Istri saya ketika tinggi yang kami ngamuk. Ya Allah. Ya, karena ketika kita sudah mampu memberikan maaf, kadang kan ada orang itu sulit untuk memberikan maaf, bahkan bertahun-tahun, berarti kita menyimpan rasa sakit bertahun-tahun. Kemarin 2 minggu yang lalu saya pulang ngaji baru sampai rumah ada jamaah telepon, Ustadz kosong nggak? Kosong, ada apa? Bisa minta tolong apa? Ini saya punya acara di sinilah di Tembalang, bisa minta tolong Ustadz untuk pimpin doa. Oh nggih, siap. Jam berapa? Jam 11. Hah? Jam 11? Padahal saya di rumah itu setengah 11. Acaranya di Tembalang. Allah karim, aku kadung muni kosong. Bisa ya Ustaz? Ya bisa. Bismillah bisa. Saya pakai motor, orang ngambah tanah belas. Iya, ngambah aspal loh. Oh itu lewat Segar Bencawas, sampai sana itu jam 11 kurang 1 menit. Saya nunggu sampai 1 jam. Perasaan saya sudah nggak enak. Bener, gubernur datang, orang-orang penting datang, tidak sesuai protokoler, tidak sesuai random acara. Maju munggah del. Saya kok nggak dipanggil. Nah, teman saya nyamperin, Ustaz, mohon maaf, saya nggak jadi doa ya. Saya bilang begitu, iya, alhamdulillah. Tapi ini berarti yang mangkel ya. Karena ini. Ya nggak apa-apa. Delalah itu juga sudah pernah dicontohkan di kitab Ihya. Ada orang dipanggil, nggak jadi. Dipanggil, nggak jadi. Dipanggil, nggak jadi sampai 3 kali. Saya kan baru 1 kali. Ya Allah, saya nikmati. Andaikan saya marah, ngerti yang mau mas, nggak jadi. Wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan orang lain. Berat apa berat? Berat. Bisa memaafkan nanti soko wala. Bojone nembe nesu. Kayak abang-abang restu nesu. Yang terakhir,
walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yang keberapa? Kelima, orang yang baik adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila dia melakukan kesalahan baik kepada orang lain maupun diri sendiri, langsung ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Jadi ampun bangga ketika melakukan dosa. Hebat tau aku iso nyolong kowe wong kae. Jangan. Walaupun dia orang kaya, medit, kita mencuri di tempatnya orang kaya yang bakhil, tetap tidak dibenarkan. Iso hacker, pinter hacker, kemudian mencuri di bank miliknya koruptor, andaikan, tetap tidak dibenarkan. Yang kelima, apabila punya salah, punya dosa, segera ingat kepada Allah. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Orang malah bangga, si cili waktu soneo. Ngemek peleme tonggori siji tok rasa istighfar. Jangan ya Allah. Apalagi mangan gorengan itu ngomongnya telu wah. Alah wong ora ngerti. Zaman sekarang juga masih banyak. Allah karim. Yang terakhir, apabila punya salah baik kepada orang lain maupun dosa yang kita lakukan sendirian, segera minta ampun kepada Allah, segera ingat kepada Allah. Kok delalah mangan pitu bayari telu, pengen tobat jajan rono neh mangane telu bayari itu tobatnya. Ya, bismillah, semoga kita semuanya di zaman yang serba seperti ini, kita mampu mengendalikan emosi kita mampu memberikan ampun kepada siapapun, memberikan maaf kepada siapapun yang pernah punya salah dengan kita, dan kita dimudahkan, diringankan oleh Allah untuk saling berbagi. Nah, dan sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Ya. Yang pertama tadi Ustaz, ini masih panjang, tapi yang pertama antara anak sama orang tua. Baik orang tua